Semangat pagi semuanya. Kembali lagi di channel saya tentang konten-konten pembelajaran. Saat ini saya akan membahas tentang materi siklus hidrologi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan media PowerPoint ya. Nah, teman-teman, konten pembahasan kita kali ini mencakup 3 hal. Pertama, apa sih itu siklus hidrologi? Kedua, seperti apa proses terjadinya siklus hidrologi? Dan yang ketiga, macam-macam atau bentuk dari siklus hidrologi. Baik teman-teman, kita mulai. Apa sih itu siklus hidrologi? Sering disebutkan bahwa volume air di permukaan bumi itu tidak pernah habis. Sama seperti energi ya. Yang ada itu air bisanya berubah bentuk dan berpindah tempat. Lalu bagaimana dengan adanya daerah atau tempat yang mengalami kekeringan? Bukankah airnya habis? Nah, dari kalimat yang tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya itu sudah bisa terjawab bahwa ketika di satu tempat airnya habis, pasti di tempat yang lain ada yang kelebihan air. Nah, proses itulah yang disebut namanya dengan siklus hidrologi. Nah, dari media ini tertulis bahwa siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Kata-kata yang barusan saya sebutkan tadi teman-teman, kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi adalah komponen-komponen utama yang membentuk siklus hidrologi itu sendiri. Nah, itu akan kita bahas berikutnya, apa itu kondensasi, presipitasi, dan seterusnya. Dalam hal ini yang memegang peranan atau kunci yang paling penting dalam siklus dan komponen-komponen tadi adalah sinar matahari. Nah, tanpa sinar matahari, siklus hidrologi tidak akan pernah terjadi. Nah, yang kedua, proses terjadinya siklus hidrologi. Ketika sinar matahari datang, maka yang terjadi itu adalah evaporasi. Kita akan bahas berikutnya, apa sih itu evaporasi? Setelah evaporasi terjadi, lalu berkondensasi. Kondensasi lalu mengalami proses adveksi. Lalu terjadi presipitasi. Nah, presipitasi ini mengakibatkan beberapa proses yang lain, ada runoff dan infiltrasi. Nah, mari kita bahas teman-teman, evaporasi itu apa sih? Evaporasi adalah proses ketika ada perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, lalu berubah bentuk, mungkin dengan spontan menjadi gas. Contohnya adalah uap air. Nah, dalam proses ini, sinar matahari membentuk suhu. Suhulah yang membuat permukaan air atau tubuh air itu mengalami proses pemanasan. Nah, ketika dia mengalami proses pemanasan, lalu terjadi penguapan. Jadi sederhananya, evaporasi itu sama dengan penguapan. Nah, selain daripada evaporasi yang terjadi di tubuh air, sebenarnya juga ada proses yang disebutkan terjadi juga pada makhluk hidup. Namanya transpirasi. Sehingga jangan heran ketika teman-teman jumpa ada beberapa soal atau materi menyebutkan kata evapotranspirasi. Nah, itu adalah gabungan dari kata evaporasi yang terjadi di tubuh air dan transpirasi yang terjadi di makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, hewan-hewan, dan seterusnya. Nah, dalam proses evaporasi ini, cairan tadi sudah berubah menjadi gas, menjadi uap air. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya yang terjadi adalah kondensasi. Kondensasi itu adalah ketika terjadi perubahan wujud yang tadi awalnya cair, lalu lebih memadat. Dalam tanda kutip ya teman-teman, lebih memadat. Contohnya misalnya adalah gas menjadi cairan atau gas menjadi padat. Berarti dalam hal ini, sublimasi juga termasuk ya teman-teman.
Nah, kondensasi ini wujudnya seperti apa sih? Kondensasi bisa berkumpul massa dari yang berubah tadi dalam jumlah yang besar menjadi awan, bisa menjadi kristal-kristal es, lalu bisa juga mengalami proses pengembunan. Nah, jika dalam bentuk pengawanan, lalu terjadi adveksi berikutnya. Adveksi itu apa? Adveksi itu adalah proses perpindahan awan dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi terjadinya secara horizontal. Nah, kalau terjadinya secara vertikal namanya apa? Kalau secara vertikal ya namanya konveksi ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah adveksi. Anggaplah prosesnya itu ibarat ketika terjadi pemanasan di laut, lalu terjadi penguapan, dan membentuk awan. Awannya terbentuknya itu di atas laut. Lalu akibat adanya perbedaan tekanan udara, angin datang menghembus atau memindahkan awan-awan tadi menuju ke daratan. Nah, itulah yang disebut namanya dengan proses adveksi. Berikutnya adalah presipitasi atau hujan. Ya mungkin bagi teman-teman yang lagi bucin-bucinnya membayangkan bahwa hujan itu adalah suatu suasana di mana 1%-nya adalah air dan 99%-nya adalah kenangan. Nah, tapi bagi daur hidrologi, teman-teman, hujan atau presipitasi itu nggak seperti itu ya. Presipitasi itu adalah proses di mana mencairnya awan akibat dari proses suhu udara yang tinggi. Nah, awan ini tadi terbentuk dari gas uap air atau ada yang sudah mengkristal menjadi es. Nah, akibat dari suhu yang tinggi, lalu berubah lagi menjadi cair, lalu jatuh ke bawah, ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Atau bisa juga proses presipitasi atau hujan ini terjadi karena volume uap air yang ada di udara itu sudah maksimum. Nah, karena sudah maksimum itu tidak bisa tertampung lagi, lalu jatuh menjadi hujan ya. Nah, dalam proses ini hujan terjadi, butiran-butiran air jatuh, lalu membasahi permukaan bumi. Nah, proses berikutnya, setelah terjadinya hujan, airnya pergi kemana teman-teman? Ya, terjadi runoff. Runoff atau aliran permukaan. Nah, di media ini disebutkan bahwa runoff itu nama lainnya air limpasan, itu adalah proses pergerakan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi. Nah, sederhananya seperti ini teman-teman. Runoff ini adalah aliran permukaan. Jadi bayangkan ketika terjadi hujan, airnya jatuh, lalu airnya mengalir di permukaan bumi. Nah, mengalirnya kemana? Ya, ke tempat yang lebih rendah tentunya ya. Ya bisa lewat aliran permukaan biasa di permukaan bumi itu air berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa juga dibawa oleh sungai gitu. Sungai juga begitu, itu aliran yang berpindah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, lalu sebagian lagi itu mengalami proses infiltrasi. Infiltrasi ini apa sih? Di mana air yang jatuh tadi dalam proses presipitasi itu bergerak masuk ke dalam pori-pori tanah. Ada yang merembes, lalu terakumulasi menjadi air tanah. Jadi infiltrasi itu sederhananya adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Meskipun dalam bahasanya sebenarnya infiltrasi itu artinya penyaringan ya. Nah, infiltrasi ini penyaringan dimaknai sama karena prosesnya air hujan tadi itu memang masuk seolah-olah disaring oleh tanah ya. Nah, lalu berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk atau macam siklus hidrologi. Nah, secara umum siklus hidrologi ini klasifikasinya ada 3. Yang pertama ada siklus pendek, kedua siklus sedang, dan yang ketiga adalah siklus panjang. Iya benar ya, siklus panjang. Nah, kita mulai dari siklus pendek. Siklus pendek itu sederhananya bayangkan prosesnya ya. Prosesnya ini yang pendek ya, nggak terlalu panjang. Nah, ini dari gambarnya ada proses penguapan dari tubuh air. Bayangkan ada laut, lalu berkondensasi, membentuk awan, lalu terjadi hujan. Sederhana itu. Jadi air kembali ke situ juga. Itulah yang disebut namanya dengan siklus pendek.
Nah, jadi prosesnya bisa kamu bayangkan, teman-teman bayangkan, itu permukaan air laut mengalami penguapan, lalu membentuk awan di atasnya, lalu terjadi hujan di tempat itu juga. Jadi konsepnya ini presipitasi mulai dari evaporasi, lalu ke kondensasi, lalu presipitasi sesederhana itu. Nah, berikutnya adalah siklus sedang atau siklus menengah ya. Nah, siklus sedang itu apa? Siklus sedang itu adalah proses ketika terjadi penguapan, lalu berkondensasi membentuk awan. Nah, ada tambahan prosesnya. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, teman-teman, itu ada adveksi. Jadi awan ini dipindahkan secara horizontal menuju ke arah daratan. Jadi terjadinya hujan itu nggak di laut, teman-teman. Terjadinya itu di daratan ya. Nah, jadi ini jadi agak lebih panjang prosesnya, sehingga ada tambahan nih. Ketika presipitasinya terjadi di daratan, pasti yang berikutnya terjadi adalah ya akan mengalami runoff, lalu ada juga sebagian yang mengalami proses infiltrasi. Beda kalau siklus yang sebelumnya, yang siklus pendek, itu hanya terjadi di tempat itu juga. Jadi nggak ada kelanjutan, nggak ada proses runoff-nya, tidak ada proses infiltrasinya. Jadi sesederhana itu ya. Jadi siklus sedang itu adalah air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan. Dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan, lalu jatuh sebagai hujan di daratan. Nah, selanjutnya meresap ke dalam tanah, kemudian kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-saluran ya. Tapi sebagian tadi ada yang infiltrasi ya, masuk ke dalam tanah. Nah, yang terakhir teman-teman itu ada siklus panjang. Nah, siklus panjang ini udah lebih rumit ya. Lihat dari gambar ini sudah bahkan sampai ada yang presipitasinya ini mengalami hujan es atau hujan salju. Nah, definisinya disebutkan bahwa siklus panjang adalah air laut yang menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi, lalu dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi terjadinya bukan hanya adveksi ya, tapi juga mengalami proses konveksi. Kalau adveksi tadi horizontal. Nah, kalau konveksi itu dia vertikal. Jadi dia agak naik ke atas. Nah, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi itu kan suhunya makin menurun. Nah, bayangkan jika sampai 2, 3, atau bahkan mungkin sampai 20 km dari permukaan air laut, itu sudah sedingin apa? Nah, kalau masih ingat itu pelajaran tentang cuaca iklim, itu disebutkan bahwa adiabatis suhu itu kalau di daerah lembab seperti Indonesia, setiap naik 100 meter dari permukaan air laut, itu suhunya berkurang 0,6 derajat Celcius. Jadi bayangkan kalau misalnya tingginya itu sampai 10 km, 20 km gitu ya teman-teman. Sehingga akan mengalami proses kondensasinya itu nggak cairan lagi, tapi sudah memadat ya menjadi es ya. Nah, lalu presipitasinya apa? Presipitasinya yang terjadi itu ya hujan es juga. Nah, hujan es ini ada yang tetap menjadi es, lalu ada juga yang mencair, lalu proses selanjutnya tambah lagi ya seperti yang di siklus sedang tadi, ada yang air yang es yang sudah mencair tadi, ada yang ada yang masuk ke dalam tanah dalam bentuk infiltrasi, lalu ada juga yang bentuknya runoff. Nah, kira-kira begitu teman-teman topik tentang siklus atau daur hidrologi. Nah, jangan lupa di support ya teman-teman, di subscribe, di like, supaya ini ya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Oke, semangat pagi teman-teman, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.